Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw gitu teman-teman. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Bagaimana pikirannya sekarang? Bagaimana teman-teman setelah melihat aksi Marc Marquez di GP 23 2023 ini di tes Valencia tadi? Kami sudah bilang nontonnya di nonton GP.lol tadi, video tadi. Enggak apa-apa yang belum nonton, sebentar lagi ini tengah rehat ya, sebentar lagi dalam 1 jam lagi ya, dalam 1 jam lagi mungkin akan start lagi ya, start kedua ya, maksudnya sesi kedua penghabisan. Kita lihat apa yang terjadi ya. Untuk saat ini kan nontonnya di mana? Kok ditanya lagi? Nontonnya di nonton gp.lol. Nonton gp.lol. Baru kali ini Mimin lihat di nonton gp.lol atau pihak MotoGP menyiarkan tes MotoGP ya. Biasanya nggak ada. Tes biasa nggak ada teman-teman. Sebab itu kemarin Mimin bilang nggak tahu live-nya live ke tidak live. Rupanya ada. Sebab itu Mimin video tadi Mimin bagi tahu ada live-nya di nonton gp.lol. Bagi yang nggak nonton, sebentar lagi, sejam lagi atau beberapa saat lagi teman-teman bisa lihat di nonton gp.lol di Google ketik ya. Oke, untuk hasil seri pertama ini, tahap pertama atau bagian pertama ini, sesi pertama sudah selesai, yang mana tahap perkenalan Marc Marquez berada di P2. Bahkan tadi Mimin terlihat Marco Bezzecchi seperti membuntuti Marc Marquez ya. Mimin nggak tahu apa di dalam otaknya itu. Mimin nggak tahu sampai dia betul-betul marah sangat dengan Marc Marquez. Sebab kenapa? Ini terserah tetangga sebelah mau bilang Mimin apa ini, terserah. Sebab Marco Bezzecchi ini memang sangat-sangat mencintai atau tercinta dia ya. Sebab itu didedikasikan seluruh MotoGP-nya kepada atau tercinta kita, termasuk apa yang atau nggak suka ya, dia pun nggak suka gitu. Bisa jadi gitu. Karena kenapa? Senggolan seperti itu aja dia sampai mengeluarkan kata-kata kebenciannya seperti itu teman-teman ya. Nggak wajar sekali ya. Sebab itu Marc Marquez santuy aja. Sampai dia bilang, Marc Marquez bilang, gua nggak mau layanmu. Kenapa? Buang-buang masa yang dengan perkara yang tidak bermanfaat, di Marc Marquez katakan. Namun Marc Marquez yakin suatu saat di saat dia sudah dewasa pikirannya, kata-kata yang dia keluarkan kepada Marc Marquez itu dia akan menyesal. Tidak pantas. Maksudnya tidak pantas karena hal seperti itu tidak wajar dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ya. Oke, itu kita lupakan saja. Yang mana aksi Marc Marquez di sini tadi seperti teman-teman lihat sendiri. Bagi teman-teman yang sudah lihat ya, bisa dilihat yang mana aksi Marc Marquez memang masih dalam tahap penyesuaian ya. Walaupun dalam tahap penyesuaian, sesekali Marc Marquez terlihat mempush gitu ya. Mempush gitu ya. Pokoknya kalau Mimin jelaskan lagi, Mimin nggak tahu menjelaskan bagaimana ya. Teman-teman pun ada nonton juga ya. Dan kita lihat dari aksi Johan Zarco dari rider-rider lain juga gila parah juga teman-teman ya. Namun gila parah lagi penyesuaian Marc Marquez. Untuk saat ini kita bilang untuk Marc Marquez saja. Kalau untuk motor Marc Marquez, apa yang barunya dari motor Marc Marquez? Nggak ada. Untuk yang barunya dari motor Marc Marquez nggak ada teman-teman ya. Karena Marc Marquez menggunakan motor bekas daripada Francesco Bagnaia atau dari Enea Bastianini atau dari Jorge Martin atau dari Johan Zarco atau dari siapa lagi, satu lagi Enea, Johan Zarco, Jorge Martin, Francesco Bagnaia. Motor mereka ya.
Jadi istimewanya apa? Nggak ada. Apa yang teman-teman sudah lihat dari apa yang dibawa oleh Francesco Bagnaia ya begitu. Cuma ada beberapa part-part yang tidak dipakai. Maksudnya dari seperti di bawah spatboard tuh, spatboard depan yang ada seperti sayap itu teman-teman. Ada satu dua seperti kumis itu dekat monoshock tuh, itu nggak ada bagi Marc Marquez. Nggak ada ya, sebab itu khusus untuk pabrikan sahaja, sebab itu tidak ada digunakan bagi motor Marc Marquez ya. Jadi di situ ada pengurangan sedikit part-part yang bagaimana kita lihat di motor Francesco Bagnaia 2023. Namun ada part-part yang tidak ada ya. Namun untuk sepengetahuan teman-teman, untuk hari ini Marc Marquez hanya satu itu saja dibagi motornya ya. Hanya satu motor saja dibagi untuk Marc Marquez untuk tes ini. Sebab itu kita lihat lama sekali Marc Marquez keluar ya. Kalau nggak salah Mimin dalam 4 keluar Marc Marquez ini. Run keempat ya, kalau nggak salah Mimin lah. Run pertama, run kedua, run pertama, lepas itu rehat lama sedikit, keluar run kedua. Run kedua rehat sedikit, keluar run ketiga. Mimin rasa 4 kali keluar Marc Marquez dari pit box. Ya, tahu kenapa? Karena Marc Marquez hanya jatah motor satu saja dibagi untuk tes ini. Sebab itu Marc Marquez lambat keluarnya. Kenapa lambat? Jam pertama Marc Marquez waktu masuk pit box itu kan dia ditanya, "Oh, di sini bla 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 bla. Oh, goyangnya gini." Jadi apa yang dikatakan Marc Marquez itu mereka langsung membuat sebab itu lama keluar. Lain daripada rider lain ya. Rider lain ada 2 motornya. Ya, yang rider lain ada 2 motornya untuk tes di tes. Namun di run terakhir Marc Marquez tadi berada di posisi 9 ya teman-teman ya. Berada di posisi 9. Run terakhir Marc Marquez berada di posisi 9 dan sebelum jeda waktu ini Marc Marquez mempush merah kuning push estimat 5, namun rupanya estimat 2 teman-teman ya. Berada di posisi 2 sampai tahap pertama ini selesai. Marc Marquez pun berada di P2. Oke, yang tercepat untuk hari ini adalah Maverick Vinales. Kedua ada si Marc Marquez. Ketiga ada Jorge Martin. Keempat Agustus Fernandez ya. Untuk pengetahuan, Agustus Fernandez untuk saat ini Agustus Fernandez untuk saat ini dia dibekalkan motor pabrikan ya oleh KTM ya. Oleh KTM Agustus Fernandez. Untuk gas-gas dia mendapatkan motor pabrikan. Untuk yang kelima ada Fabio Di Giannantonio, ke-6 Alex Marquez, ke-7 Fabio Quartararo, ke-8 Francesco Bagnaia, 9 Brad Binder, 10 ada Enea Bastianini, 11 Raul Fernandez, 12 Joan Mir, 13 Jack Miller, 14 Marco Bezzecchi, 15 Johan Zarco, 16 Rick Reed, 17 Pesco Pedro Acosta, 18 Marcus Loh, 19 Luca Marini, 20 Franco Morbidelli, 21 Takaki Nakagami, 22 Alex Espargaro teman-teman ya. Alex Espargaro ya. Oke teman, itu kalau salah urutannya berarti salah Mimin ya. Salah Mimin, bisa dilihat disesuaikan apa yang ada. Oke teman, cukup sampai di sini untuk informasi Mimin saat ini. Pokoknya kita harap penyesuaian Marc Marquez sangat cepat ya. Kita harap penyesuaian Marc Marquez sangat cepat dengan motor Desmo CD GP23 tersebut teman-teman ya. Dan kita harap lagi supaya pihak ini ya, pihak MotoGP tidak mensabotas Marc Marquez ya, sebab di sini ancaman untuk Marc Marquez sudah terlihat ya. Yang pertama adalah ancaman dari Marco Bezzecchi ya. Bukan ancaman apa, ancaman dia tidak wajar ya. Ancaman Marco Bezzecchi ini tidak wajar. Dia ancamannya ancaman dendam teman-teman. Oke, sedikit Mimin ini sampaikan pernyataan dari Gigi Dall'Igna ya mengenai Marc Marquez ya. Yang mana Gigi Dall'Igna mengatakan kata-kata Ducati sebelum debut Marc Marquez, kami akan tahu bagaimana menyesuaikan sepeda motor dengan gayanya. Mereka akan mengambil data dari Marc Marquez ya untuk menyesuaikan motor ya. Sangat bagus sekali. Pengakuan Gigi Dall'Igna, mereka tidak menginginkan Marquez.
Tetapi keadaan menjadi berbeda. Dulu sebelum Mak Marquez menaiki Desmosidi ini, mereka sampai pernyataannya, kami tidak membutuhkan Mak Marquez, kami tidak mengharapkan, itu terserah Gresini Racing, mereka yang mengambil, kami tidak ada kena mengenal, itu mereka katakan. Jadi Gigi Ida mengatakan posisi Ducati adalah mereka tidak menginginkan Mak Marquez. Saya penasaran untuk melihat dan mendengar komentar yang akan dia sampaikan kepada saya. Dia adalah salah satu pembalap terpenting dalam sejarah sepeda motor. Jadi merupakan suatu kehormatan dia ingin membalap dengan motor kami. 8 pilot termasuk Mak Marquez. Tentunya Mak adalah pembalap yang tidak nyaman karena dia adalah salah satu pembalap paling penting dalam sejarah kejuaraan dunia, dan kami harus melakukannya dengan baik untuk mengelola hubungan dengan baik antara semua tim dan semua orang yang bekerja di Ducati. Saya pikir salah satu kekuatan kami adalah keharmonian yang ada di dalam tim. Aduh. Sepeda motor yang akan digunakan Marquez untuk diuji, dia akan berangkat dengan motor yang sama seperti Predator lainnya. Sepeda motor yang digunakan Zarco di kejuaraan dunia. Pada sepeda Bastian ini, Bagnaia dan Martin. Kami memperkenalkan beberapa evolusi baru yang memberi kami beberapa masalah baik dalam keadaan kinerja. Dengan motor kami, praktis semua pembalap yang naik dengan menang. Jadi saya rasa begitu. Kami juga akan tahu bagaimana menyesuaikan motor dengan komentar Anda dengan gaya berkendaraan Anda. Oke teman, dulu Ducati memang nggak suka dengan Mak Marquez. Dia bilang bukan dulu, baru kemarin-kemarin itu. Kalau dulu memang sangat mengharapkan Mak Marquez kan, gitu ya. Itu memang fakta sejarah begitu teman-teman. Oke, setelah itu pihak Ducati sekarang sudah sangat ingin sekali, apalagi di Gidal Igna itu sangat ingin mendengar ocehan dari Mak Marquez. Saya maksud ocehan pernyataan dari Mak Marquez bagaimana dia sudah naik Desmosidi di GP23 ini, gitu ya. Pokoknya kita lihat saja nanti di akhir tes ini ya, untuk tahap kedua nanti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.